Halo Sinekdip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini bakal nge-review horor nih, tapi horor yang sedikit berbeda. Bukan horor Indonesia soalnya, tapi horor negara tetangga, yaitu horor Malaysia yang berjudul Pulau Terkutuk. Judul aslinya sih ini pulau ya di Malaysia, tapi di Indonesia ditambahin terkutuk. Gue setuju sih. Gue nggak tahu di Malaysia itu gimana, cara pikir penontonnya gimana, seleranya gimana, gue kurang tahu. Tapi kalau di Indonesia, jelas kalau lu tambahin kata terkutuk di judulnya itu lebih menjual daripada cuman pulau doang. Dan ada orang Indonesia loh yang terlibat di sini, yaitu Ricky Leonardi yang ngisi musiknya. Film-film dia itu, lu cek sendiri deh, soalnya banyak banget. Dia ini termasuk salah satu komposer yang udah lumayan senior di sini. Gue nggak tahu apa ada orang Indonesia lain di krunya. Soalnya nama Ricky Leonardi tuh udah familiar banget, jadi begitu nongol di layar, di kredit tuh langsung, kalau yang lain gue gak merhatiin jujur. BTW di Malaysia ini film tuh sempet mengundang kontroversi gitu. Pas baru rilis trailer bahkan. Belum rilis film, baru rilis trailer itu mengundang kontroversi. Itu yang protes sampai kalau gak salah Menteri Komunikasi gitu. Sama tokoh-tokoh agama di sana. Karena katanya trailernya itu ya kurang islami. Terlalu seksi lah, mengumbar banyak sensualitas. Dan akhirnya pas tayang di bioskop ada yang di-cut adegannya. Gue nggak tahu yang di-cut yang mana dan seberapa, tapi dari yang gue baca tuh ada yang di-cut. Tapi di Indonesia semua lolos. 100% tanpa sensor. Ya walaupun LSF tuh emang sering ngaco ya di sini ya. Tapi harus diakuin nih. Harus diakuin kalau dibandingin Malaysia, ya lembaga sensor kita emang jauh lebih lunak. Walaupun screen nggak dilolosin. Anyway, Pulau Terkutuk ini ceritanya adalah tentang sekelompok pemuda yang lagi liburan. Gue lupa nama-nama mereka soalnya karakternya nggak memorable dan nggak punya personality yang khas. Tapi gue inget muka-mukanya. Ada yang mirip Grace Caroline Curry yang kemarin baru nongol di Shazam, ada yang mirip Jeffrey Nicole, ada yang mirip Kaesang Pangarep, ada yang mirip Jang Gyuri X from Miss Nine, dan lain-lain pokoknya. Banyak case-nya. Standar lah ceritanya, intinya mereka liburan, terus ketemu geng saingan dan saling taruhan. Taruhannya adalah main semacam permainan tradisional gitu, tandik pelanduk mirip-mirip gitu. Terus yang kalah tuh harus nginep di sebuah pulau terlarang selama semalam. Padahal sama guide lokal tuh udah diingetin buat jangan mendekat ke sana karena konon di pulau itu sempat terjadi tragedi mistis yang bikin pulaunya itu terkutuk. Tapi kita tahu mereka adalah anak-anak muda bego, jadi tetap aja dilakuin. Dan akhirnya Jeffrey Nicole dan kawan-kawan ini kalah dan bermalam di Pulau Terkutuk tadi. Terus of course sebagai sekumpulan anak-anak muda bego, mereka wajib merusak area sekitar gitu. Jadi ngelihat tali pembatas yang untuk membatasi tempat keramat gitu dipotong talinya. Ada patung keramat dicoret-coret. Ada batu nisan makam dikencingin. Ya tentu saja lah tipe-tipe karakter bego di film-film horor. Tapi mereka ini bukan remaja loh masalahnya. Mereka bukan remaja, mereka bukan anak umur 18-17 tahun yang ya wajar kalau masih bego ya. Mereka ini udah tua. Mungkin umur 20-an awal gitu atau bahkan 30, gue gak tahu. Tapi udah tua, mereka bukan remaja. Alias di saat mereka tingkahnya bego, itu jauh lebih bego daripada remaja. Udah gak tertolong lagi pokoknya kebegoan mereka. Dan satu persatu dari mereka itu di sana akhirnya dibunuh sama penyihir yang bersemayam di pulau itu. Ya iyalah, gue aja pasti marah tuh kalau rumah gue dikencingin, dicoret-coret. Gak usah penyihir, gue aja marah. Gue tabokin tuh orang-orang. Tapi jangan lo kira kalau dari awal film ini tuh udah ngasih pertumpahan darah, gore, pembunuhan gak? Durasi filmnya itu sekitar 112 menit. Gue inget di Tix ID itu ngeliat durasinya 112 menit, 1 jam 52 menit ya. Dan itu termasuk kredit. Tapi aksi culik-culikannya sama penyihir itu baru dimulai setelah 1 jam. Terus 1 jam pertamanya ngapain? Yang ngeliat mereka liburan, berenang di pantai, ngeliat fire show, terus diving sambil diiringin lagu pop romance yang sama sekali gak nyambung. Gue gak tahu itu kenapa dipakai. Jadi gue bayar 35.000 di des, berharap nonton horor 2 jam horornya. Ternyata 1 jam pertamanya itu nonton vlog liburan yang bisa gue tonton secara free di YouTube. Iya lebay sih kalau gue bilang gak ada horornya sama sekali di sejam pertama. Ada sesekali, mungkin beberapa detik. Beberapa detik pas si Grace Caroline Curry KW itu ngelihat beberapa vision, penampakan, dapat beberapa penglihatan, terus mendengar hal-hal aneh karena ternyata dia ini adalah seorang anak IndiHome. Tapi ya itu, cuman sekilas doang, beberapa detik doang, dan gak ada serem-seremnya. Dan pas akhirnya si penyihir mulai beraksi, juga gak ada serem-seremnya. Make upnya lumayan lah, make up si penyihir itu lumayan. Kayak gabungan antara Enchantress di Suicide Squad sama The Mummy, Sofia Boutella. Cuma directingnya itu clumsy banget.
Ini penyihir umur ratusan tahun dengan muka yang udah apa sih, serem gitu pokoknya. Tapi penyutradarannya itu nggak bisa bikin dia kelihatan serem. Si penyihir ngumpet di bawah sungai kayak orang lagi main petak umpet, terus nyerang dengan lompat kayak kodok. Itu gue malah ngakak lihat itu. Bukan wah menyeramkan sekali, tapi anjir. Kalau musik yang dibikin sama Ricky Leonardi ya well nggak jelek sebenarnya, tapi generik. Ya standar lah, kalau misalkan ada jump scare ya dikasih duer dentuman yang berisik. Terus kalau lagi adegan yang intens, temponya cepet ya dikasih perkusi yang temponya juga cepet, ya standar. Oh, dan ada momen yang bikin gue bertanya-tanya nih. Ini lompat gak hubungannya sama musik ya. Nih, gue tiba-tiba keinget. Tapi ini spoiler ya, spoiler alert. Jadi kalau yang gak mau kena spoiler silakan skip dulu. Jadi si geng saingannya si protagonis yang tadi menang taruhan itu datang ke pulaunya buat ngejemput mereka, ditemenin sama bapak guide tadi yang udah memperingatkan jangan dekat-dekat pulau itu. Nah mereka datang ke pulau naik kapal. Sebelum kapalnya berlabuh, meledak, mati semua orang itu, dibunuh sama si penyihir. Nah gue langsung mikir, berarti ini penyihir kan sesakti itu tuh, bisa bikin kapal meledak, bisa langsung ngebunuh berapa orang itu, lusinan orang mungkin sampai 10 dalam satu waktu, langsung mati tes gitu. Terus kenapa di pulau karakter-karakter utamanya itu repot-repot harus diculikin satu-satu, dibawa ke markas dia, ke tempat persembunyian dia, terus dibunuh di situ? Kalau emang lu semarah itu ya sebagai seorang penyihir, ya udah bunuh aja mereka. Para penumpang kapal yang nggak punya salah, ya practically mereka nggak punya salah loh, itu langsung dibunuh di satu waktu. Terus ini orang-orang yang jelas-jelas lebih salah diburu satu-satu dulu, nggak langsung dibunuh. Dan dia bisa ngelakuin itu si penyihir. Memang rada kurang cerdas film ini. Gue tuh sepanjang hampir 2 jam ya cuma enjoy ngeliat mbak-mbaknya aja yang cakep. Si Mbak Grace KW itu cakep, si Jang Yuri KW itu gemes, ya udah itu. Dan emang filmnya cuma pengen ngejual semua itu sebagai eye candy. Pengen bikin penontonnya itu ngerasa cakep-cakep ya pemainnya. Dan akhirnya emang cuma itu yang gue dapet. Cuman ngerasa cakep mbaknya. Udah gitu aja. Untung emang cakep, actingnya sih biasa aja ya. Tapi minimal gue sesekali tuh ya merasa terhibur, ngerasa fresh lah setelah ngeliat parade kebodohan sepanjang 2 jam tadi. Tapi gak ada yang sebodoh endingnya. Asli mind blowing. Itu lu kudu nonton langsung. Lu kudu nonton langsung film ini. Lu tonton endingnya. Gue gak akan spoiler di sini biar kalau lu mau nonton tuh sensasinya kerasa. Tapi intinya ending Pulau Terkutuk itu maksa banget buat jadi happy ending dengan cara ngelakuin sesuatu yang super curang. Dan so far itu adalah ending paling jelek di antara semua film horor jelek yang gue tonton tahun ini. Kalau skor berapa ya? Kasih 2,5 lah, 2,5 dari 10. Itu dari 2,5 itu 1 buat Mbak Grace KW. Udah. Ya, kalau yang sudah nonton gimana pendapatnya? Apakah kalian juga terhibur melihat vlog 2 jam ini? Atau malah molor? Gue sempet ngantuk banget asli pas nonton ini. Waduh, renang mulu, demitnya mana? Tapi kalau kalian gimana? Silahkan tulis opininya di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, share juga video-video kami di medsos lu. Dan kalau misal mau ngebantu dengan kasih donasi seikhlasnya, as always bisa klik tombol super thanks di bawah. So, gue Rashid Hari, see you in the next video.